Halo semuanya, selamat datang di Mata Ketiga. Hari ini, kami akan melanjutkan tayangan video sebelumnya, yaitu Yesus telah datang 500 tahun. Setelah orang-orang bijak seperti Lao-Tzu, Konfusius, Sakyamuni di India, Socrates dan Yesus di Barat dan lain-lain, satu persatu dari mereka turun ke dunia. Mereka pun mengajarkan prinsip-prinsip menjadi manusia, metode kultivasi menjadi Buddha, dan cara mencapai Tao. Walaupun ajaran-ajaran mereka telah berlangsung selama ribuan tahun, namun masih memiliki dampak yang mendalam pada manusia hari ini. Apa yang terjadi di era selanjutnya? Apakah makhluk-makhluk yang jatuh ke dunia bisa menyucikan diri, menghilangkan ego dan kembali ke asalnya? Kisah yang akan kami ceritakan hari ini adalah apa yang dilihat oleh orang praktisi Falun Dafa di tingkat dan alam mereka sendiri dengan menggunakan kemampuan supernormalnya. Bila teman-teman merasa sulit untuk menerimanya atau tidak percaya, sekali lagi, dengarkanlah ini sebagai dongeng. Mungkin ada inspirasi yang bisa kita petik di dalamnya. Pada episode video sebelumnya, telah kami bicarakan demi memberi kesempatan kepada makhluk yang jatuh ke tingkat bawah yang seharusnya sudah dihancurkan. Para dewa dan Buddha menciptakan alam loka. Inilah yang disebut orang-orang sebagai Triloka. Demi menyelamatkan para makhluk hidup yang jatuh ke tingkat bawah, para Buddha, Tao dan Dewa seperti Sakyamuni, Lao-Tzu, Yesus dan lain-lain turun ke Triloka mengajar Fa atau Tao secara langsung, membantu makhluk kehidupan yang jatuh dan menyucikan diri agar dapat keluar dari alam loka. Malaikat jatuh karena keegoisan dan memberontak juga dijatuhkan ke dalam alam loka. Mereka telah menjadi makhluk kehidupan di ruang iblis. Mereka melakukan hal-hal untuk menghancurkan manusia dan mencegah manusia diselamatkan. Dengan cara ini, banyak malaikat terperangkap dalam alam loka. Galaksi-galaksi yang mereka wakili sedang terjadi peledakan dan tercerai-berai, atau akan menghadapi peledak dan tercerai-berai. Semua makhluk di benda langit mereka akan menghadapi bencana besar. Di bumi, para ilmuwan melalui sarana ilmiah dan teknologi umat manusia juga telah menemukan bahwa ada ledakan besar yang terjadi sepanjang waktu di alam semesta. Data observasi yang dikirim kembali oleh teleskop luar angkasa Spitzer, NASA juga menunjukkan pemandangan spektakuler dari supernova dan ledakan bintang termonuklir di alam semesta. Di balik pemandangan yang luar biasa ini, memang ada kehancuran dari makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Makhluk kehidupan tingkat tinggi yang terperangkap dalam alam loka, makhluk kehidupan yang tersesat di dimensi manusia dan yang akan dihancurkan. Apakah mereka masih memiliki kesempatan untuk berbalik ke asal? Bencana kosmik. Satu bunga, satu dunia, satu daun, dan satu bodi menyaksikan ledakan galaksi satu demi satu di alam semesta. Para dewa dan Buddha di alam juga terkejut dan sedih. Oleh sebab itu, ada lebih banyak dewa, Buddha, bodhisattva, arhat, dan malaikat yang berbelas kasih demi membantu menyelamatkan makhluk yang awalnya suci ini tanpa memperhatikan keselamatan pribadi mereka masuk ke dalam alam loka. Namun makhluk tingkat tinggi yang telah jatuh dalam alam loka ini juga tidak dapat terhindar dari terperosok di dalam alam loka dan juga mengalami sirkulasi dalam lingkaran setan, sehingga membuat situasi semakin sulit untuk ditangani. Selain itu, ditambah lagi banyaknya jumlah malaikat yang jatuh, kerugian alam semesta semakin lama semakin serius. Alam loka juga tidak bisa lagi menahannya, dan energi gelap yang memancar keluar benar-benar akan meruntuhkan seluruh langit. Menurut perhitungan para dewa, beberapa orang dalam alam loka akan menuju ke jalan teknologi alien yang dipandu oleh iblis, dan akhirnya mereka akan menciptakan senjata nuklir yang mampu menghancurkan seluruh alam loka ini. Ini sangat berbeda dari kehancuran bumi sebelumnya. Sedemikian besarnya kekuatan kejahatan mungkin dapat mengakibatkan kehancuran seluruh benda. Pada saat krisis, para dewa dan Buddha berharap bahwa Buddha Tathagata terpilih memiliki kebijaksanaan agung yang dapat memecahkan masalah ini. Sang Buddha Tathagata berkata, "Saya tahu harapan dan kekhawatiran kalian.
Dibanding dengan kalian, saya lebih menghargai kalian sendiri dan semua makhluk-makhluk hidup. Saya secara pribadi harus memasuki alam loka sendiri. Para dewa dan Buddha mencoba sekuat tenaga untuk menghentikannya. Mereka katakan bahwa itu sama sekali tidak boleh dilakukan. Meskipun tidak ada yang mengetahui asal-usul Buddha Tathagata ini dan seberapa tinggi dunia asalnya, yang pasti jika dia sendiri memasuki alam loka, hasilnya adalah dia tidak dapat kembali lagi. Maka terjadi kehancuran alam semesta yang tak terbatas. Pada saat ini, seorang dewa bernama Chow berdiri dan mengatakan, "Saya ingin mengikuti Tathagata turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia." Dia adalah raja dalam tingkatan alamnya, berasal dari benda angkasa yang sangat jauh. Kekuatan energinya tak terukur. Semua dewa dan Buddha sangat salut dan memandang Chow dengan kekaguman. Setelah melihat begitu banyak makhluk agung yang jatuh dan tidak dapat berbalik ke asal, dia bahkan berani masuk ke dalam dunia fana. Ada dewa lain yang bernama Siang juga tampil dan mengatakan, "Saya juga ingin mengikuti Tathagata turun ke dunia menyelamatkan manusia." Dan semakin banyak dewa, Buddha, Bodhisattva, malaikat dan arahat semuanya tampil. Jika dilihat seluruh alam surga, lebih dari 20% dari makhluk ilahi telah tampil, bersedia mengikuti Tathagata untuk memasuki alam loka. Dengan cara ini, para dewa memasuki ke alam loka tanpa ragu-ragu, berinkarnasi dari generasi ke generasi, bersama-sama menciptakan sejarah peradaban manusia timur dan barat saat ini, dan menunggu hari ketika Raja Suci membalikan keadaan. Liu Pawen adalah ahli strategi militer dan negarawan di akhir dinasti Yuan dan awal dinasti Ming. Dia mahir dalam astronomi dan geografi, ahli meramal, dan merupakan Perdana Menteri pendiri dinasti Ming. Hal yang paling penting dari Kaisar Chu Yuanchang pada dinasti Ming adalah apakah dia bisa mempertahankan negara selamanya. Oleh sebab itu, dia bertanya kepada Liu Pawen tentang masa depan negara. Sejak zaman kuno, penggantian dinasti semua ada ketepatannya. Rahasia tersebut tidak boleh sembarangan diungkapkan. Tetapi karena Chu Yuanchang adalah seorang kaisar, sulit untuk menolaknya. Maka Liu Pawen menggunakan bentuk puisi dan banyak kiasan serta dalam bentuk dialek, menceritakan semua hal dari masa depan hingga hari ini. Dengan cara ini, dia telah menjawab perintah kaisar dan meninggalkan ramalan peringatan yang akurat dan sulit dipercaya untuk generasi mendatang. Karena ketika Liu Pawen menghadap kaisar, pangeran sedang makan kue. Oleh sebab itu dinamakan nyanyian Shaoping atau lagu makan kue. Pada video kali ini, kami tidak akan menafsirkan isi lagu Shaoping. Jika teman-teman tertarik bisa cari video Liu Pawen di mata ketiga. Namun ada sepatah kata dari dialog Liu Pawen dengan Kaisar Ming Taichu setelah lagu Shaoping yang melibatkan hal terbesar di alam semesta. Oleh sebab itu, ketika memasuki upacara besar Yongle, bagian ini dihapus untuk menghindari nanti diketahui oleh orang-orang, membocorkan rahasia langit, hanya tersebar secara diam-diam dalam kalangan agama Buddha. Dialog ini dengan jelas menyebutkan bahwa ketika manusia memasuki periode akhir dharma, alam semesta berada dalam periode akhir kehancuran, dan reinkarnasi Buddha Maitreya di masa depan tidak hanya terkait dengan masalah penyelamatan manusia, tetapi juga seluruh alam semesta, Buddha, Tao, dan Dewa. Ini dapat membantu kita memahami apa yang terjadi setelah Sang Buddha dan para dewa memasuki ke alam loka. Kaisar dari dinasti Ming bertanya kepada Liu Pawen, siapa yang akan menyebarkan Tao besar untuk menyelamatkan orang di akhir dharma dari akhir bencana? Dalam agama Buddha, ada istilah akhir dharma dan akhir bencana. Ini menunjukkan setelah sistem moralitas manusia runtuh, berada dalam kondisi tanpa ikatan moral, berada dalam keadaan kebobrokan dan perilaku arogan. Saat ini agama tradisional yang dapat mempertahankan moralitas manusia sudah tidak berdaya. Pada saat ini, Tao jenis apa yang dapat menyelamatkan manusia dalam berbagai kejahatan dan kekejaman umat manusia? Liu Pawen menjawab bahwa orang ini bukan biksu dan juga bukan Tao. Pakaiannya sama dengan manusia biasa. Dia tidak berada di biara, tetapi dia adalah seorang Buddha sejati.
dengan sebutan Buddha Maitreya dan datang ke dunia manusia menyebarkan Tao besar. Kaisar bertanya, di mana Maitreya akan turun? Liu Pawen berkata, di masa depan, pemimpin ajaran akan turun ke dunia, dan dia tidak akan menjadi pejabat dan tidak akan menjadi pangeran di istana, juga tidak akan berada dalam wihara biarawan atau kuil Tao. Dia akan turun di rumah orang biasa, menyebarkan dharma yang berharga dari sekitar Beijing. Kaisar berkata, ketika dinasti Qing berakhir, apa yang Anda katakan dengan jelas akan membuat generasi bisa melihatnya, yang berarti bahwa apa yang terjadi setelah dinasti Qing, Anda harus mengatakannya lebih jelas, sehingga generasi mendatang dapat melihat dengan jelas. Liu Pawen berkata, saya tidak berani mengatakan semuanya. Sebelumnya transportasi laut dibuka itu adalah dinasti Qing. Jika transportasi laut dibuka kembali, maka pedang dan tentara digerakkan. Jika transportasi laut dibuka kembali, itu pasti air lama kembali ke Beijing. Ini mengacu pada serangkaian perang dari aliansi pasukan 8 negara hingga perang Sino-Jepang. Jika dibuka penuh, pasti air lama kembali ke Beijing. Di sini sepenuhnya terbuka berarti setelah reformasi dan keterbukaan. Apa artinya air lama kembali ke kota? Setelah reformasi dan keterbukaan Tiongkok, dalam karakter marga di antara para pemimpin partai, Chiang Chemin dan Hu Jintao adalah orang-orang yang ada karakter airnya. Artinya, Liu Pawen mengisyaratkan bahwa saat Maitreya menyebarkan dharmanya adalah pada masa pemerintahan mereka. Kaisar berkata, apakah air tua itu? Kaisar bertanya, apakah sesuatu yang mau dikatakan tentang air lama? Liu Pawen berkata, ada. Tao populer akan membimbing masuk ke kultivasi, yang besar menjadi yang kecil, yang tua jadi muda. Biarawan menginginkan seorang wanita cantik, sungguh lucu. Wanita itu menikah dengan seorang biarawan. Liu Pawen berkata bahwa Tao populer akan membimbing masuk ke dalam Tao. Ini mengacu pada berbagai aliran Qigong yang muncul di Tiongkok pada tahun 1970-an dan 1980-an. Mereka akan membuka jalan bagi Maitreya untuk menyebarkan Tao. Setelah masuk ke dalam kultivasi Tao besar yang disebarkan Maitreya, karakter khususnya adalah orang akan semakin muda. Para biksu menginginkan wanita cantik dan akan muncul wanita menikah dengan biksu. Ini menunjukkan bahwa orang tidak perlu pergi ke kuil untuk kultivasi. Mereka dapat seperti manusia pada umumnya, dapat menikah dan memiliki anak. Kaisar berkata, mengapa Anda mengucapkan kata Tao? Kaisar bertanya, mengapa Anda begitu yakin menentukan takdir pertemuan Tao besar? Liu Pawen berkata, pada akhir bencana, ribuan dewa akan turun ke dunia fana, ribuan Buddha akan muncul di dunia. Seluruh langit akan penuh dengan bintang-bintang. Ahan, Chuanchen dan para bodhisattva di langit juga akan sulit untuk terhindar dari bencana ini. Ini adalah Buddha masa depan turun ke dunia menyebarkan dharma. Para Buddha dan leluhur baik di surga maupun di dunia sulit untuk melarikan diri dari bencana ini. Jika tidak menemukan jalur benang emas, tingkatannya akan hilang. Dalam sepotong kata ini, Liu Pawen mengatakan bahwa sejak akhir bencana, untuk menghindari malapetaka, para Buddha, Taois, dewa, manusia sejati, arahat, bodhisattva, dan lain-lain, bintang-bintang akan menutupi seluruh langit. Bodhisattva penuh di seluruh langit, semuanya telah turun ke dunia dan berinkarnasi sebagai manusia. Menunggu Buddha masa depan turun untuk menyebarkan dharma, semua Buddha, Taoisme dan dewa di surga dan dunia, termasuk semua Buddha dan Taois di dunia, tidak akan menemukan jalur benang emas, yaitu Tao besar yang disebarkan Buddha masa depan. Semuanya akan sulit terhindar dari malapetaka. Buddha Maitreya lahir. Buddha Sakyamuni pernah berkata, setelah dia mencapai nirvana, pada periode akhir dharma, dharma akan hancur dan tidak akan ada efek pencerahan lagi. Pada saat itu, dunia akan terbalik dan dunia akan kacau balau.
Iblis akan berubah menjadi biksu dan biksuni menyusup ke kuil dan menghancurkan dharma. Mereka tidak lagi mengenakan kostum biksu warna polos, tetapi mengejar kostum yang berwarna-warni dan indah, minum alkohol, makan daging, dan membunuh kehidupan, segalanya lengkap. Mengesampingkan semua sila yang diajarkan oleh Sang Buddha, pikiran belas kasih untuk semua makhluk yang dijunjung oleh Sang Buddha telah berubah menjadi saling iri dan benci. Buddha Sakyamuni juga mengatakan bahwa pada akhir dharma dan akhir bencana akan ada Buddha masa depan, yaitu Buddha Maitreya, yang akan mengajarkan kembali prinsip menjadi seorang manusia. Dalam juga ada nubuat yang mengatakan pada saat terakhir umat manusia, setelah negara Israel dipulihkan, Mesias akan datang ke dunia manusia. Ahli bahasa Cina kontemporer Qi Xianlin dan cendekiawan Qian Wenchong pernah mengatakan dalam penelitiannya bahwa Mesias dalam agama Kristen dan Maitreya dalam agama Buddha adalah dewa yang sama. Dalam kitab Buddhisme Chan Hui Wen atau Sutra Pertobatan, dalam ramalan Buddha tercatat, Dharma yang saya ajarkan, pelurusan Dharma 500 tahun, jayanya Dharma 500 tahun, akhir Dharma 1000 tahun, total 2000 tahun. Setelah itu Dharma akan musnah, tidak dapat menyelamatkan manusia lagi. Pelurusan Dharma akan disebarkan di luar agama Buddha. Nubuat Sang Buddha juga mengatakan bahwa Buddha Maitreya akan lahir di masa depan, yang ditandai dengan mekarnya bunga udumbara. Pada volume keempat, Sutra Fa Hua tercatat, bunga udumbara, keberuntungan dan supernatural yang ditampakkan oleh surga, muncul setiap 3000 tahun sekali. Bunga udumbara adalah keberuntungan dan supernatural. Itu adalah bunga surga yang tidak ditemukan di dunia. Jika Tathagata turun ke dunia dan Raja Roda Emas muncul di dunia, karena kekuatan berkah yang besar, bunga udumbara akan ikut muncul. Pada tahun 1997, media Korea pertama kali melaporkan bahwa bunga udumbara muncul di kuil Chongyesa. Belakangan, satu demi satu media Korea ikut memberitakannya. Banyak tempat terjadi bunga ajaib bermekaran yang menimbulkan kejutan di dunia Buddhis. Segera setelah itu, berita bunga udumbara juga dilaporkan di berbagai bagian Tiongkok, juga di berbagai negara lain termasuk Indonesia. Di Indonesia bunga udumbara juga muncul di Surabaya, Bali, Medan, dan kota-kota lainnya. Bunga udumbara tidak perlu tumbuh di tanah dan dapat muncul di mana saja, seperti batu, kayu, baja, daun, keramik, dan lain-lain, dan di tempat mana saja memungkinkan bunga udumbara bermekaran. Bunga udumbara telah muncul. Apakah Buddha Maitreya benar-benar telah mulai mengajarkan Dharma di dunia? Biksu kantong kain pada lebih dari 1000 tahun yang lalu meninggalkan kita 4 syair sebelum kematiannya. Maitreya benar-benar Maitreya, terdapat tubuh puluhan miliar serupa, selalu muncul mengingatkan orang-orang, namun orang-orang sendiri tidak mengenalnya. Puisi ini mengingatkan orang untuk tidak berpegang pada konsep lama hanya satu Buddha Maitreya. Maitreya hanyalah semacam gelar Buddha. 1000 Buddha masa depan setelah Buddha Sakyamuni akan disebut Buddha Maitreya. Mungkin saja Maitreya sudah ada di sisi kita tanpa menyadarinya. Siapa sebenarnya Maitreya? Orang yang memiliki takdir pertemuan pasti akan menemukannya. Baiklah, cerita video kali ini sampai di sini saja. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, share, dan like. Juga bunyikan loncengnya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Salam.